Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam sapaan Renungan Pagi GKI Salatiga. Pada hari ini, Sabtu 21 Mei 2022, bersama saya, Selvi Anneke Umbas. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, hingga kami dapat bangun pada hari ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua adalah kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman hidup dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pagi ini, anugerah melahirkan syukur. Terambil dari 1 Timotius 1 ayat 16 yang berbunyi demikian. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demi menjaga popularitas dan pencapaian yang telah diraih, beberapa tokoh terkenal memilih untuk berbohong, mengingkari kisah kelam mereka, menutupi kekurangan dan keburukan mereka pada masa lalu. Hal berbeda terjadi pada Paulus. Paulus tidak menutupi latar belakangnya sebagai seorang penganiaya jemaat Allah yang ganas. Perubahan dari masa lalunya yang kelam juga tidak diikuti dengan kesombongan. Paulus mengaku Yesuslah yang berkarya baginya. Yesus memberikan kekuatan dan kepercayaan kepadanya untuk melakukan pelayanan. Paulus menyadari bahwa Allah melalui Yesus mengasihani dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Semua yang terjadi padanya adalah semata-mata berkat kesabaran dan kasih karunia Allah. Rasa tahu diri Paulus mendorongnya melayani dengan sepenuh hati dengan harapan semakin banyak orang beroleh pemulihan hidup seperti yang ia alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, seperti Paulus, kita pun harus mengakui masa lalu yang penuh dengan dosa. Sebagai gereja, kita adalah kumpulan orang berdosa yang dipanggil untuk menerima kasih karunia Allah. Karena itu, jangan sampai kita menjadi lupa diri bahwa pengudusan kita bersumber dari kasih karunia Allah, bukan kekuatan kita. Kiranya anugerah Allah melahirkan ungkapan syukur yang memampukan kita bersikap rendah hati. Alih-alih merasa paling suci, menjauhi orang berdosa, sulit mengampuni, sulit mengasihi, dan mencari kesenangan diri. Mari kita persembahkan hidup untuk melayani Tuhan dan sesama, menjadi saksi Injil, supaya banyak orang merasakan kasih karunia Allah. Orang paling berdosa yang mendapat kasih Allah menjadi contoh agar banyak orang percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat menuntun di setiap langkah kami
sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk selalu mengasihi sesama kami dan jadikan kami saksi Injil supaya banyak orang yang merasakan kasih karunia Allah. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat menjalani aktivitas dengan penuh ucapan syukur pada hari ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.